Halo, selamat datang kembali di IAS Studio, segalanya tentang animasi. Berikut ini kita akan membahas kembali tentang alur film Tensei Shitara Slime Dateken. Langsung saja kita ke filmnya. Rimuru, pengrajin, dan yang lainnya bersenang-senang di tempat para elf. Pengrajin heran kenapa Rimuru bisa membuat pedang yang banyak dalam waktu sekejap. Rimuru pun menjelaskan, alasannya karena pedang yang dibuat oleh pengrajin merupakan pedang asli dan luar biasa. Rimuru kemudian meminta seorang elf untuk menuangkan kembali minuman ke dalam gelasnya. Rimuru pun sangat senang diperlakukan dengan baik. Dia kemudian membayangkan kembali saat dia masih jadi manusia yang harus memberikan perhatian kepada bosnya. Sementara itu di posisi lain Gobuta benar-benar terlupakan. Kemudian ada seorang elf yang memanggil Rimuru. Dia menawarkan sesuatu dengan bahasa tangannya yang gemulai. Rimuru pun merasa sedikit kaget dan pikirannya sudah jauh kemana. Akan tetapi ternyata elf itu hanya menawarkan diri untuk meramal Rimuru. Kemudian elf itu mulai meramal Rimuru dengan bola putihnya itu. Tangannya mulai bergerak-gerak di atas bola putih itu. Kemudian di dalam bola putih itu muncullah bayangan beberapa manusia di sana. Rimuru pun penasaran dengan beberapa bayangan manusia di bola putih itu. Tiba-tiba muncullah suara seorang pria. Kemudian pria itu memanggil nama pengrajin, yaitu Kaijin. Dan ternyata suara pria itu adalah Menteri Pesta. Menteri Pesta itu mulai mengancam pengrajin untuk mengirimkan pedang yang dia pesan dan tidak boleh terlambat. Saat Menteri Pesta masih berbicara, pengrajin pun berkata kalau pedang pesanannya sudah dikirimkan. Saat akan melanjutkan perkataannya, Menteri Pesta terkejut dengan perkataan pengrajin tadi. Menteri Pesta itu juga berkata kepada pengrajin untuk tidak membawa Rimuru ke bar, karena menurutnya Rimuru merupakan monster rendahan. Kemudian elf itu memberikan minuman kepada Menteri Pesta agar suasana tidak terlalu tegang. Menteri itu kemudian mengambil minuman yang diberikan oleh elf dan langsung menyiramkan minuman itu ke Rimuru. Rimuru menjelaskan kalau dirinya tidak apa-apa. Tiba-tiba pengrajin yang bernama Kaijin itu memukul Menteri Pesta dengan tangannya. Dia tidak suka atas perlakuan buruk yang telah dilakukan kepada Rimuru. Saat itu pula Kaijin menawarkan dirinya kepada Rimuru untuk membantu Rimuru karena dia sedang mencari pengrajin yang terampil. Tanpa basa-basi, Rimuru pun senang dan menyetujuinya. Akan tetapi, atas perlakuan Kaijin tadi yang memukul Menteri Pesta, maka dia, Rimuru, dan yang lainnya harus masuk ke dalam sebuah penjara dan menunggu masa pengadilan. Rimuru kesal karena melihat Gobuta yang sama sekali belum bangun, dan Kaijin menyesali perbuatannya itu. Dia meminta maaf kepada Rimuru dan yang lainnya. Kaijin merupakan mantan kapten dari 7 pasukan kesatria kerajaan. Dan pada saat itu Menteri Pesta adalah wakil Kaijin. Kaijin berasal dari keluarga biasa, sedangkan Menteri Pesta berasal dari keluarga bangsawan. Hal itu yang menyebabkan Menteri Pesta membenci Kaijin. Di saat pengrajin dan yang lainnya tertidur, Gobuta kemudian bangun dan bertanya tentang apa yang terjadi kepada Rimuru. Akan tetapi Rimuru menyuruhnya untuk memanggil Ranga si serigala untuk keluar dari penjara karena Rimuru masih harus menyelesaikan urusannya yang belum beres. Tibalah mereka di pengadilan. Mereka dan yang lainnya menunduk saat Raja Gazel Dwargon datang. Di pengadilan itu mereka tidak diperbolehkan untuk berpendapat tanpa seizin raja dan hanya boleh diwakilkan oleh pengacara. Yang pertama berbicara adalah dari pengacara Menteri Pesta. Akan tetapi semua yang dibicarakannya bohong dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kemudian seseorang membaca hukuman yang harus diterima oleh Kaijin dan yang lainnya. Raja Gazel kemudian bertanya kepada Kaijin, apakah dia mau kembali masuk ke dalam pasukannya. Akan tetapi Kaijin menolak. Raja itu pun mengumumkan kalau Kaijin dan yang lainnya akan diasingkan dan menyuruh mereka segera pergi dari hadapan Raja Gazel. Pengadilan pun selesai. Raja Gazel merasa kecewa kepada Menteri Pesta. Karena pelakuannya itu dia harus memutuskan hubungan dengan Rimuru. Padahal Rimuru yang telah memberikan obat untuk membantu menyembuhkan beberapa pasukan dwarf yang terluka. Menteri Pesta pun menyelesaikan atas perbuatannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang.
Di posisi lain, adik Kaijin berpamitan pada kakaknya itu dan juga kepada Rimuru serta yang lainnya. Mereka pun kini sudah diasingkan dan keluar dari kerajaan Dwargon. Satu sisi, Rimuru telah berhasil membawa pengrajin yang terampil untuk membantu permasalahan di desa Goblin. Di posisi lain, ada beberapa orang yang sedang berkumpul dan membicarakan tentang sesuatu. Mereka terdiri dari ketua Serikat Puze, Kapal si petarung, Eren si penyihir, dan Gido si perampok. Ternyata mereka sedang membicarakan tentang hilangnya sang naga Veldora. Tiba-tiba di belakang ada suara seorang perempuan. Perempuan itu meminta untuk pergi bersama melewati hutan agung juara. Lalu Eren menyetujuinya. Akan tetapi hal itu dibantah oleh Kapal. Tapi Eren terus meyakinkan Kapal kalau tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian Eren mulai memperkenalkan mereka satu persatu dan perempuan itu juga memperkenalkan dirinya. Dia bernama Shizu. Di posisi lain, Rimuru memperlihatkan kekuatannya dengan berubah menjadi serigala di hadapan Ranga. Pada akhirnya semua berjalan lancar. Rimuru berhasil membawa pulang Kaijin dan lainnya dari Dwargon. Para pengrajin itu mengajarkan kepada para goblin cara membuat pedang, alat pelindung, arsitek, dan kesenian. Kini mereka sedang membangun desa para goblin agar menjadi lebih baik. Saat kembali ke desa, Rimuru sedikit kaget dengan situasi yang tidak terduga. Ternyata goblin daerah lain meminta bergabung dan meminta perlindungan kepada Rimuru. Sekarang jumlah goblin bertambah sangat banyak. Kemudian Rimuru kembali memberi nama kepada mereka dan tidur lagi selama 3 hari. Rigur sebagai pemimpin para goblin memberitahu kepada Rimuru bahwa ada sosok yang mencurigakan di hutan. Di posisi lain, Kapal dan yang lainnya berlari di tengah hutan. Mereka dikejar oleh sekelompok semut raksasa. Mereka terus berlari dengan sangat cepat. Akan tetapi Shizu malah berhenti. Dia berbalik arah dan langsung mengeluarkan pedangnya yang berapi, lalu menyerang para semut raksasa itu. Akan tetapi ada satu semut raksasa. Akan tetapi tiba-tiba muncullah Rimuru yang menyelamatkan Shizu. Topeng Shizu pun terlepas. Kemudian Rimuru memberikannya kepada Shizu dan melihat wajah Shizu yang sama persis dengan ramalan bola putih elf. Rimuru kemudian membawa mereka ke desa para goblin dan memberi mereka makan. Kapal dan yang lainnya menceritakan alasan mereka pergi ke hutan itu. Rimuru merasa kalau Kapal sedikit mencurigai dirinya, tapi itu tidak terlalu bermasalah baginya. Rimuru menghampiri Shizu yang sedang berdiri menatap langit senja. Mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Rimuru tidak lupa menceritakan tentang reinkarnasi yang terjadi pada dirinya. Dan ternyata Shizu adalah seorang summon. Rimuru kemudian memperlihatkan sedikit ingatannya ketika masih menjadi manusia. Shizu pun senang melihatnya. Saat mereka sedang asik berdua, lalu tiba-tiba muncullah Kaijin. Dia ingin mendiskusikan tentang pembangunan rumah. Rimuru kemudian berpamitan kepada Shizu. Shizu kembali mengingat tentang kejadian yang dulu pernah menimpa dirinya saat dirinya bertemu dengan Pirino dan Pizu, kemudian di saat membunuhnya. Shizu mengatakan kepada Rimuru bahwa tujuan perjalanannya itu yaitu ada seorang pria yang memanggil dirinya. Shizu kemudian berpamitan kepada Eren dan tidak bisa melanjutkan perjalanan secara bersama. Saat Eren dan Shizu menghampiri para goblin dan yang lainnya, tiba-tiba Shizu mulai bertingkah aneh. Dia tiba-tiba berteriak lalu terbang dan mengeluarkan api. Ternyata Shizu adalah penakluk api. Kemudian Shizu berubah menjadi roh api yaitu Ifrit. Roh itu mulai membakar rumah yang baru saja dibuat oleh para goblin. Dan kemudian terjadi pertempuran di antara mereka. Rimuru mulai memanggil Ranga dan menyuruhnya untuk bersiap. Rimuru kemudian dengan cepat merancang serangan dan langsung menyerang pasukan dari roh Ifrit. Rimuru kemudian menghampiri roh api Ifrit dan terjadi pertempuran di antara mereka berdua. Pada akhirnya Rimuru berhasil mengalahkan roh api Ifrit itu. Shizu kemudian tersadar dari pingsannya. Dia berterima kasih kepada Rimuru dan menceritakan semua tentang kehidupannya. Mereka saling memperkenalkan diri dan saling bercerita satu sama lainnya. Shizu meminta satu permintaan kepada Rimuru untuk memakan dirinya. Sama seperti Rimuru melahap kutukannya dan itu akan membuat dia senang.
Rimuru pun memperbolehkannya. Kemudian Rimuru berjanji atas nama Mikami Sitoru untuk memastikan bahwa Raja Iblis Leon Cromwell dapat mengakui adanya Shizu di dunia ini. Perlahan Rimuru mulai melahap Shizu dan berharap Shizu akan selalu bermimpi yang bahagia. Kapal menjelaskan bahwa maksudnya bukan seperti itu. Dia melihat Rimuru seperti versi kecil dari Shizu. Lalu Rimuru berkata kalau itu benar-benar dia. Rimuru kemudian berubah bentuk kembali menjadi slime. Eren dan yang lainnya mulai bertanya tentang keadaan Shizu. Rimuru mengatakan kalau Shizu sangat senang bisa berpetualang dengan mereka. Kapal dan yang lainnya berpamitan kepada Rimuru untuk melanjutkan perjalanan mereka dan meminta satu permintaan sebelum mereka pergi. Mereka meminta agar Rimuru berubah menjadi manusia lagi. Rimuru kemudian merubah dirinya menjadi manusia. Lalu tiba-tiba Eren dan yang lainnya menunduk dan mengucapkan terima kasih kepada Shizu. Kafal dan yang lainnya mendapatkan baju dan barang-barang yang bagus. Rimuru mengatakan kalau itu sebagai kenangan dan memperkenalkan pengrajin yang membuat semua itu. Dengan keceriaan yang menghempaskan kesedihan, akhirnya mereka pun pergi. Rimuru kembali menceritakan tentang Shizu, sang juara yang membawa roh Ifrit. Dia terkenal dengan julukan penakluk api. Rimuru akan terus berusaha untuk menepati janjinya kepada Shizu.